hari ini rencananya aku akan membahas lebih dalam lagi seputar the law of assumption, dari mulai stepnya apa saja disertai contoh berdasarkan pengalaman pribadiku. Kemudian aku juga akan menjelaskan apa sih yang membedakan atau garis besarnya the law of attraction versus the law of assumption. Tapi sebelumnya aku memiliki pengumuman khusus, jadi teman-teman boleh klik link di bawah, nanti akan diarahkan ke websitenya kupu-kupu _kunci hidup. Jadi kita satu perusahaan, nanti dari sana kita akan kirim newsletter atau kayak informasi-informasi yang saat ini kami tidak bisa bagikan langsung di YouTube karena banyak sensornya. Nah, mungkin informasi-informasi ini akan membantu teman-teman untuk menghadapi kehidupan yang kita jalani saat ini. Dan berdasarkan pengalaman kita lihat banyak sekali ya orang yang menyerukan kebenaran dianggap tidak baik, jadi banyak yang disensor. Intinya nanti kita jadi putus hubungan. Tapi kalau misalnya teman-teman sama kupu-kupu atau kunci hidup menjadi satu secara newsletter atau email ya, aku punya emailnya teman-teman, kita akan selalu terhubung. Jadi kalau ada apa-apa sama aku masih bisa kirim email. Kemudian rencananya kita juga akan membuka kelas khusus ya, jadi nggak cuma the law of attraction aja, tapi lebih ke healingnya juga. Nanti di akhir acara itu aku akan secara langsung menyalurkan energiku untuk menghapuskan, memprogram ulang pikiran bawah sadar teman-teman dengan menggunakan energi super conscious atau medan kuantum, yang cara ini belum banyak digunakan di seluruh dunia. Baru ada 3 orang aja yang bisa melakukan hal ini, termasuknya aku ya. Jadi 2 orang ini, yang satu ada di Perancis, satu lagi di Australia, dan aku ada di Kanada. Dan aku akan berusaha untuk bisa membantu teman-teman untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar dengan sesuatu yang teman-teman inginkan pastinya ya. Jadi kedepannya loanya itu lebih gampang, nggak effort banget kayak gitu, karena nggak ada yang tabrakan kan. Anyway, langsung aja. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, dimana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Kali ini aku ngomonginnya apa sih bedanya the law of assumption sama the law of attraction. Jadi mereka itu serupa tapi tak sama. Kita mulai dulu dari the law of attraction. Nah, jadi the law of attraction itu kan yang tarik-menarik itu ya, like attract alike. Jadi di hukum asumsi atau the law of assumption itu kan dia bilang bahwa imajinasi itu adalah satu-satunya yang namanya alam semesta atau the source atau maha segala maha bagi kehidupan kita masing-masing. Kemudian segalanya yang berada di sekitar itu, baik itu manusia ataupun binatang atau hal-hal yang lain, mereka hanya melakukan peran yang kita berikan atau kita asumsikan terhadap mereka. Nah, kemudian stepnya itu ada 3. Step yang pertama itu adalah kita tahu betul apa yang kita mau secara detail dan jelas. Nah, untuk ceritanya aku akan menggunakan kisahku. Jadi 7 tahun, mungkin lebih ya, 10 tahun yang lalu aku sempat ngobrol sama teman dekatku. Nah, kemudian aku cerita sama dia. Kebetulan kita kalau ngobrol itu kita nggak pernah ngomongin orang lain atau ngobrolin apa yang terjadi saat ini. Kita lebih sering ngobrolin apa yang kita inginkan atau halunya kita, masa depan kita. Waktu itu kita ngomongin seputar jodoh. Nah, dia nanya, "Des, jodohmu tuh kayak apa sih? Kamu cita-citanya ini gimana sih? Masalah percowokan, apa udah deket, apa bagaimana?" Kemudian aku bilang sama dia, "Oh, aku maunya cowoknya itu umurnya minimal 13 tahun lebih tua dari aku. Terus habis itu dia harus single." Nah, di sana dia ketawa karena menurut dia umur 13 tahun lebih tua dari aku kan berarti sekitar 49-48an kayak gitu ya. Untuk orang yang berumur segitu masih single itu mungkin di asumsinya dia itu kan nggak mungkin. Jadi dia ketawa ngakak, terus dia bilang nggak mungkin, dan terus dia bilang paling dapatnya duda. Itu satu. Kemudian yang kedua, aku mau dari segi penampilan dia itu harus sehat, terus harus cakep, harus penampilannya bagus, didi gitu lah ya pokoknya. Nah, buat dia itu nggak mungkin karena biasanya ya udah kayak bapak-bapak, mungkin badannya tidak ideal. Kemudian yang ketiga, aku maunya dia tuh serba bisa, jenius, kayak MacGyver. Terus dia juga seniman juga, jadi nggak cuma otak kirinya aja yang maju, tapi otak kanannya juga maju. Terus dia ketawa ngakak, terus dia bilang, paling juga yang ada punya masalah mental kayak gitu.
Oh my god, she's so funny ya. Terus berikutnya aku bilang aku pengennya dia tuh baik juga, terus dia bisa menjadi ayah yang baik, terus dia itu sayang, falling in love, penyabar, dan pokoknya semua yang baik-baik lah, semua sifat laki-laki yang kita inginkan. Buat dia waktu itu dia bilang ya kalau yang itu mungkin, pasti mungkin bisa terjadi lah kalau kamu beruntung. Kemudian yang kedua itu tanyakan ke dirimu sendiri kamu akan menjadi apa, atau future self. Future self itu kayak apa? Nah di kasusku ini imajinasi ya, kan aktivitas yang kita lakukan kan kita berimajinasi tentang siapa kita kan. Nah imajinasiku itu aku akan menjadi seorang istri dan juga ibu yang bangga dong punya suaminya seperti itu kan, siapa yang nggak bangga ya kan, senang, bahagia, happy, terus nggak banyak masalah lah, pokoknya enteng kayak gitu ya, ringan. Pokoknya intinya apa yang aku jalani saat ini, feel like in heaven, intinya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah apa yang menyiratkan bahwa hal itu benar. Nah yang menyiratkan itu kan contohnya apa ya, buat aku waktu itu yang menyiratkan itu aku melihat bahwa orang tuaku itu senang bisa gendong cucu, udah gitu cucunya lucu gitu kan, jadi setengah Indonesia setengah bule kan, mungkin buat orang tuaku pasti dia senang banget ya, sesuatu yang baru kan. Nah itu satu. Terus yang kedua aku juga bisa melihat diriku sendiri, aku juga senang lihat bayiku yang 50-50 kayak gitu ya, 50% wajahku, 50% wajahnya papanya, itu pasti lucu banget, unik banget. Aku sering ngebayangin hal ini berkali-kali pokoknya. Terus yang ketiga aku juga ngelihat wajah dari keluarganya, bapaknya anak-anak juga sama ya, mereka reaksinya sama. Nah kemudian alhasil aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan seperti itu kan. Jadi 3 step itu yang aku lakukan, dan begitu juga dengan temanku ya, karena step itu sebenarnya otomatis kita lakukan guys. Jadi walaupun kita tahu cara berasumsi atau nggak berasumsi, kita setiap harinya juga kan selalu melakukan hal itu ya. Kita selalu berasumsi bahwa misalnya cari kerjaan zaman sekarang itu susah banget, di mana-mana tutup, semuanya gara-gara ini, gara-gara itu ya kan. Atau kita seperti temanku tadi, dia berasumsi bahwa suami yang seperti apa yang aku bilang itu sesuatu yang nggak mungkin. Dan by the way, kisah hidupnya dia belum lama aku ngobrol, ya gitu, dia masih single sekarang. Dingin banget. Karena dia sempat dekat sama orang, tapi orangnya katanya gendut, terus duda, terus ada masalah ada masalah sama mental, terus baik sih tapi nggak cocok lah, pokoknya mendingan sendiri aja. Jadi dia sekarang berumur sama kayak aku, 40 hampir 45, dan dia masih sendiri. Nah itu karena the law of assumption itu bekerja ya, baik kita sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, yang pasti selalu jalan. Nah kalau misalnya teman-teman bilang di kasusku the law of assumption-nya itu bekerja, terus di kasusnya dia, alright, the law of assumption-nya atau hukum asumsinya tidak bekerja, itu salah ya, karena dua-duanya kita semua melakukan hal yang sama, kita semua berasumsi dengan sesuatu yang sama, dan kita berdua sama-sama mendapatkannya. Nah kemudian buat teman-teman nih kalau mau melakukan aksi, jadi aksinya itu apa Kak? Kalau mau melakukan hukum asumsi ini, aksinya itu ya imajinasi. Nah imajinasinya dilakukannya bagaimana, berapa kali, seharinya berapa kali, kayak gitu terserah. Kalau aku biasanya melakukannya sebelum tidur. Jadi sebelum tidur aku nggak pernah nggak melakukan imajinasi. Aku selalu melakukan imajinasi. Kecuali kalau malam itu aku memutuskan untuk meditasi. Meditasi itu kan beda ya. Jadi aku nggak akan berasumsi atau imajinasi tadi. Nah, jadi kita melakukannya setiap sebelum tidur selama 21 hari berturut-turut. Atau bisa juga melakukannya dengan caranya Neville Goddard yang namanya Fire and Ice. Jadi 3 hari kita berturut-turut berimajinasi, kemudian 3 hari kita nggak ngapa-ngapain, kemudian 3 hari kita berimajinasi lagi, 3 hari nggak ngapa-ngapain ya. Tapi di hari keempat kita harus melakukan penulisan di mana-mana, bisa menggunakan simbol, bisa menggunakan kalimat, afirmasi, terserah. Itu di hari keempat, sekali aja ya, nggak tiap hari ya.
sekali aja kasih tulisan love, misalnya kalau untuk jodoh kan love ya, atau tersayang, atau the one, di mana-mana ditulis, atau bisa juga inisial nama cowoknya yang diinginkan kalau memang sudah ada yang diinginkan. Kalau belum ada kayak di kasusku ya love aja atau suamiku, tulis aja kayak gitu. Kalau di kasusku kan aku nggak tahu namanya siapa, belum ada, cuma bayangannya ada, aku berasumsi bahwa orang itu harus begini begitu, tapi wujudnya siapa waktu aku jelasin ke temanku itu belum ketemu. And thank you, I love you, and see you next video. Bye for now.